sahabat Komsus dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami Komsus Porki Santo Yosef Fakfak. Hari ini kami meliput kegiatan di Kampung Pasir Putih di Stasi Santo Yosef Eduardus Pasir Putih. Hari ini kami bersama dengan salah satu tokoh adat di Kampung Pasir Putih, Bapak Senen Temumere ya. Oke, Bapak, hari ini kita ada kegiatan ini ya, minum-minum kopi begitu. Tapi di undangan itu kan tulisannya tuh maim tabak gitu Bapak. Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan maim tabak itu sendiri. Kenapa sampai itu bahasa maim tabak itu? Begitu Bapak. Jadi kalau masih main tabak itu kan biasa kita di sini ada kan kalau mau bangun satu bangunan, itu pasti ada main tabak. Berarti macam kayu, pakai kayu ya kita pakai kayu. Besi juga begitu, harus pakai gosok minyak dulu. Jadi dalam arti gosok minyak ini kan bukan itu satu macam barang yang orang bilang aneh, tapi itu sudah nyata. Jadi kalau kita gosok minyak itu kan kita sudah niat minta bagaimana supaya kita bisa hidup aman. Supaya umpamanya kita bangunan itu ya dia dingin, kita harus pakai minyak gosok. Jadi di samping gosok minyak selesai ya kita rame-rame makan minyak itu sudah, bisa tembakau itu sudah. Nah, itu karena dia punya adat kan satu kali jalan. Jadi untuk prosesi maim tabak sendiri itu apa saja yang disiapkan itu? Tadi kan saya lihat ada kopi, ada ya. Itu apa saja itu Bapak? Jadi itu ada dia punya minyak kelapa, terus dia punya kapas, dia punya tembakau, dia punya kopi, gula, terus dia punya daun pandokok apa itu sudah siap semua. Jadi itu yang nanti dipakai. Jadi dia punya sendiri, bukan ada campuran dari luar. Yang umum punya ya umum tuh. Yang khusus untuk main tabak itu sendiri. Jadi kalau secara filosofi bahwa setiap bangun rumah, berarti itu sama dengan kayak minta keselamatan gitu atau gimana itu? Iya, itu bisa juga. Karena ada yang biasa langsung bikin doa. Selesai bikin doa itu kan main tabak ini kan ada semua dalam. Jadi nanti kalau begitu mau pelaksanaan itu kan mereka antar ke tempat. Nah, jadi yang umum itu mereka badan cerek, tapi kalau yang itu kan biasa pakai 4 gelas, 4 mangkok ya. Untuk kopi itu ya. Kopi. Siap. Terkait dengan kegiatan hari ini kan kearifan lokal ini. Harapan Bapak sendiri sebagai tokoh adat untuk ke depan, apakah ini kan kita harus jaga supaya anak cucu tahu bahwa kita punya leluhur, punya pekerjaan, punya jalan begitu, jalan yang baik. Itu Bapak harapan bagaimana supaya anak cucu bisa tahu terus. Jadi kalau macam sekarang ini kan kelanjutan. Sekarang macam kemarin kan kita ini juga lihat dari orang tua kan dia buat jalan itu sudah. Ya sekarang kita harus ikut itu. Nah berarti di bawah kita juga pasti dia buat ikut itu juga. Ya. Siap. Berarti kan tadi yang saya itu tuh ada beras yang dong hambur itu ya. Beras terus pinang potong gitu. Jadi itu memang itu sudah lambang itu ya. Lambang dari ini ya. Lambang dari main tabakin. Ya, lambang dari main tabak. Oke, siap. Oke, sahabat Kompas dimanapun berada, kita sudah berbincang terkait dengan upacara adat main tabak yang selain nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi, tetapi juga ini merupakan satu bentuk silaturahmi antara masyarakat yang ada di Kampung Pasir Putih maupun kampung-kampung sekitar di Kabupaten Fafak. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Senen Temumere. Bapak, terima kasih. Siap.
Oke, sahabat Komus dimanapun berada, saat ini saya bersama dengan Bapak yang enak abang ya, Boleh, Abang Markus Krispul, salah satu anggota DPR Kabupaten Fak-Fak. Bapak Markus, terkait dengan kegiatan hari ini, Maim Tabak ini, Iya, ini kan kita bicara kearifan lokal yang harus kita jaga nih. betul. Bapak punya tanggapan sebagai anak negeri, sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota DPR Kabupaten Fak-Fak, bagaimana melihat kearifan lokal ini harus tetap dijaga? Iya, sudah pasti. Ini kearifan lokal ini kan dia muncul secara sadar dari masyarakat sendiri. Jadi itu tanpa ada perintah ataupun komando dari pihak manapun atau pemerintah atau siapapun. Ya, dia sudah hidup sejak lama dan ini kan wujud gotong royong, wujud tanggung jawab bersama dalam pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum yang kebetulan pada hari ini gereja, tetapi tidak hanya gereja saja, gereja, masjid dan seterusnya. Inilah sebenarnya kekayaan nilai-nilai budaya yang terus lestari sampai dengan sekarang, dan itu sangat menguntungkan. Artinya bahwa dengan adanya bentuk-bentuk kearifan lokal seperti begini, orang dari semua penjuru datang memberikan sumbangsi, ya, hadir ya, dalam suasana kekeluargaan. Mereka mengulurkan tangannya ya, dalam rangka meringankan taruhlah pihak-pihak panitia ya, dalam rangka pembangunan rumah ibadah. Nah, ini luar biasa, sangat positif. Saya kira itu. Oke, berarti ini memang tanggung jawab kita bersama sebagai anak Fak-Fak ini. Tentu ini tanggung jawab kita bersama. Jadi masyarakat sudah menjalankan ini kan sejak memang sudah turun temurun sejak nenek moyang leluhur ya. Itu Maim Tabak itu orang Paku Dangseng rumah ya, lalu keluarganya, sanak famili semua diundang datang, mereka menari, pukul tifa, lalu ya, ungkapan syukur, turut mendoakan agar bangunan rumah itu bisa segera selesai dan rumah itu memberikan perlindungan terhadap mereka yang menghuni di rumah itu dan seterusnya. Jadi ini tidak hanya dilihat sebatas orang berkumpul untuk memberikan sumbangan-sumbangan secara material, tapi juga doa-doa juga. Sekaligus silaturahmi, doa harapan ya itu. Siap. Oke, Pak Markus, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Komsos Paroki Santo Yosef Fak-Fak. Terima kasih juga sudah naik pakuseng di atas. Yo, tapi dongseng tadi saya tidak bisa pikul sendiri. Oh, siap. Oke, jadi demikian perbincangan kami dengan Bapak Markus Krispul, tokoh muda, tokoh masyarakat juga anggota DPR Kabupaten Fak-Fak. Salam. Oke, saat ini saya bersama dengan pastor yang paling ganteng di Paroki Santo Yosef Fak-Fak, di TPW Fak-Fak, Pastor Yosef Lamak Projo. Selamat siang, Pastor. Selamat siang. Pastor, sudah lama, maksudnya datang dari tadi kan di kegiatan ini? Kurang lebih dari jam 9 tadi. 9. Jadi Pastor hadir di sini mewakili TPW atau mewakili Praparoki Santo Gerdus Mayala ini? Tentu saya mewakili dari wilayah kami Praparoki Santo Gerdus Mayala Wayati. Kebetulan juga Pastor Paroki, Pastor Alex berhalangan, sehingga saya bersama beberapa perwakilan umat juga mewakili Dewan menghadiri undangan dari stasi ini. Mas ya,
Pastor, terkait dengan pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Eduardus Pasir Putih. Pastor, mungkin ada harapan-harapan terkait dengan gereja ini, karena kalau kita lihat gereja ini kan juga bagian dari sejarah perkembangan agama Katolik di Kabupaten Fakfak. Untuk harapan sendiri tentu kami dari pihak gereja, Bapak Uskup, juga kami para imam yang ada di wilayah TPI Fakfak sendiri, bahwa pembangunan gereja di setiap wilayah yang ada di TPI Fakfak ini tentu kami sangat mendukung dan berharap bisa rampung sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama umat, secara khusus yang ada di wilayah Stasi Santo Yosef Eduardus Pasir Putih ini. Bahwa tadi mendengar juga kisah sejarah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Stasi sendiri, bahwa ini merupakan tonggak sejarah perkembangan iman Katolik di wilayah ini. Sehingga tadi luar biasa saya menyaksikan secara langsung bagaimana proses adat, juga proses kebersamaan yang tercipta. Siap, Pastor. Terjadi tadi kan kita sendiri lihat ada upacara adat sedikit, kemudian ada doa-doa dari gereja Katolik, apalagi ini pembangunan gereja Katolik. Menurut Pastor sendiri melihat, apalagi kita dari gereja Katolik melihat bahwa adat dan gereja Katolik, kearifan lokal dan gereja Katolik, bagaimana Pastor melihat bahwa kearifan lokal dan iman Katolik itu bisa tumbuh bersama? Iya, perlu diketahui bersama bahwa untuk gereja Katolik sendiri tidak menutup yang namanya kearifan lokal itu, tapi selalu mendukung agar tetap ada dan bertumbuh dalam kehidupan umat beragama, secara khusus untuk umat Katolik sendiri, bahwa budaya dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Itu yang perlu kita tahu, bahwa budaya juga merupakan bagian dari pertumbuhan iman umat sendiri. Siap, oke. Terima kasih Pastor Yosef. Demikian perbincangan singkat kita dengan Pastor Yosef Lamak Projo, bahwa inkulturasi dalam gereja Katolik itu suatu keutamaan juga, Pastor, ya? Benar. Untuk menjaga iman dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Oke, demikian perbincangan kami dari Gereja Baru, lokasi pembangunan Gereja Santo Yosef Eduardus Kampung Pasir Putih. Terima kasih. Oke, sahabat Komsos, pada kesempatan ini kami juga bersama dengan tokoh pemuda dari Kampung Pasir Putih, Saudara Yohanes Komber. Juga di sebelah ada Franciscus Kabes. Iya. Bapak Yohanes, ini terkait dengan kegiatan hari ini, minum kopi di dalam rangka tutup atap Gereja Santo Yosef Eduardus Pasir Putih. Ini melibatkan umat atau berapa banyak orang yang diundang ini? Kalau mau dibilang umat, beberapa banyak orang yang diundang, karena ini kayak memang saya juga tidak tahu jumlah pastinya, tapi jelas semua umat separoki se-Kabupaten Fakfak, dari gunung sampai pantai itu semua diundang, entah dengan secara undangan resmi, undangan lewat suara saja. Itu
itu semua masuk dalam bentuk undangan begitu. Jadi kalau kita mau bilang jumlahnya berapa banyak, saya tidak bisa pastikan jumlahnya. Terus kenapa mereka harus diundang semua? Karena memang ini bagian dari, kalau kita di sini bilang, ya ini juga bagian dari prosesi adat. Kalau kita bangun rumah, kita harus bagi bangun rumah untuk mau pasang daun seng saja, mau pasang daun seng kita undang semua keluarga yang kita anggap dekat. Keluarga dekat itu harus wajib diundang. Misalnya kalau di sini mau bilang om keponakan, om itu wajib diundang. Begitu. Om itu wajib diundang. Om punya kegiatan, keponakan itu wajib diundang. Begitu. Apapun kau punya kesibukan wajib kau datang. Apalagi hari ini kita punya kegiatan paku daun seng atau paku daun seng untuk gereja. Kalau kita sudah bilang gereja berarti semua umat Katolik, apalagi umat Katolik semua harus diundang, tidak terkecuali siapa. Terlepas dari umat Katolik, di situ juga ada umat Muslim dan semua agama wajib diundang juga. Karena ini berhubungan dengan rumah ibadah dan kita sudah tahu bahwa kita punya moto di Fak-Fak ini idu maninina, kode dua kopan pandek. Iya toh? Tinggal baku sayang, baku tanya, baku tegur, itu perlu. Kau susah, kau panggil kita orang, mari kita sama-sama selesaikan kau masalah kalau bisa. Kurang lebihnya itu yang kita buat hajat dengan undangan yang tidak tahu berapa banyak, ini kelihatannya undangan besar, seperti begitu. Oh siap. Berarti untuk pembangunan gereja Santo Yosef Eduardus ini sendiri sudah sampai di berapa persen ini? Nah, kalau sampai di tingkat berapa persen ini saya bukan orang hitung-hitungan ya tingkat berapa persen. Kalau saya lihat kurang lebih ini sudah hampir 50% sudah dibilang sudah selesai. Oke siap. Terima kasih lagi. Berarti dari ini tadi saya lihat banyak juga keluarga Muslim dan keluarga dari keluarga Kristen yang datang juga ya. Jadi memang diundang itu ya? Kalau khusus Kampung Pasir Putih, iya toh. Kalau kita khusus Kampung Pasir Putih, undangan itu cuma formalitas saja. Kalau khusus Kampung Pasir Putih, tapi mereka punya telinga itu dengar bunyinya saja untuk kegiatan-kegiatan kerohanian dalam bentuk apapun, acara apa berhubungan dengan rohani, entah itu kegiatan di Muslim, kegiatan kita di Katolik, pasti kita kumpul sama-sama, pasti kita akan berkumpul sama-sama. Begitu. Oke siap. Terima kasih Bapak Yohanes Komber sudah berbincang-bincang hari ini. Jadi Bapak Yohanes ini walaupun sudah lama di tanah rantau di Jawa ya khususnya, tapi tetap masih ingat kearifan lokal terutama di kampung. Luar biasa. Oke, demikian pembicaraan kami dengan Bapak Yohanes Komber dan juga ada Saudara Franciscus Kabes. Yang ini juga adalah anak cucu dari pelaku sejarah di Gereja Katolik di Kabupaten Fak-Fak. Oke, demikian perbincangan kami. Salam.